wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, pada tutorial kali ini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana cara yang benar, yaitu mandi yang hukumnya wajib atau mandi wajib ya, atau biasa orang sekarang menyebutnya dengan mandi basah ya, ataupun mandi keramas. Jadi mengapa saya ketengahkan, saya sampaikan karena ini adalah sangat penting sekali. Karena yang namanya mandi wajib itu kalau mandinya tidak sah, mandinya tidak sesuai dengan kaidah fikih, tidak sah, maka akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah lainnya semacam sholat ataupun lain sebagainya, nanti akan tidak sempurna ya. Oke, baiklah, sebelum kita tutorial saya berikan apa itu namanya wawasan dulu. Yang mana mandi wajib itu mandi yang hukumnya wajib harus dilakukan, tidak boleh tidak, walaupun dingin dan sebagainya harus dilakukan karena kaitannya mau melaksanakan kewajiban sholat dan sebagainya. Mandi wajib itu bisa ada beberapa sebab. Yang pertama dikarenakan habis mimpi basah ya, mimpi junub. Habis mimpi basah, mimpi junub, itu juga harus mandi. Yang kedua yaitu karena habis melakukan hubungan suami istri, hubungan intim suami istri, itu juga kedua-duanya wajib mandi, namanya mandi junub. Yang ketiga yaitu habis haid ya. Yang keempat habis nifas ya, dan yang kelima habis melahirkan, itu hukumnya wajib mandi. Oke, yang pertama yang perlu saya sampaikan betul-betul adalah yang pertama airnya yang kita persiapkan dulu yang mau buat mandi ya. Airnya itu apabila airnya itu banyak ya, polahnya besar, itu berarti mengandung air lebih dari 2 polah bahasa fikihnya, atau kalau di sentimeter itu 75 meter persegi, itu tidak mengalami kesulitan ataupun kendala karena tidak bahaya mustakmal. Tapi manakala airnya itu sedikit, kita mandi dengan menggunakan air yang wadahnya menggunakan ember ya, ember itu ember cat itu ya, ataupun ember yang hitam yang itu yang agak kecil lagi, ataupun apa itu namanya jembung, itu namanya apa ya, itu juga kadang ada, itu kurang dari 2 polah, maka harus hati-hati jangan sampai air yang untuk kita mandi wajib itu kembali menetes ke tempat tersebut, maka itu akan menjadi mustakmal atau tidak boleh. Ataupun pola yang biasanya beli dari toko bangunan ya, itu yang ukurannya ya, yang fiber tapi kan biasanya kan kecil ya, tidak besar, kurang dari 2 pola istilahnya. Itu juga hati-hati ketika mandi, jangan sampai air yang kita gunakan itu menetes kembali ke tempat air tersebut, itu bisa jadi mustakmal ya. Oke, nah mari kita lanjutkan tutorial. Yang pertama adalah mari kita bersama-sama niat dulu ya. Niat yang pertama, niat mandi karena junub ya. Oke, niatnya ayo kita kalau bisa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla lirafil hadasil junubi fardhalillahi. Kalau karena haid ya, nawaitul husla lirafil hadasil haidi. Nah, kalau habis melahirkan, nawaitul husla lirafil hadasil wiladati dan seterusnya ya. Kalau habis hubungan suami istri ini namanya junub ya, jadi nawaitul husla lirafil hadasil junubi fardhalillahi ta'ala. Oke, itu niatnya ya. Oke, nah, teman-teman nih, kalau menggunakan kolah seperti ini pasti airnya lebih dari 2 kolah teman-teman, karena lebih dari 60 cm persegi, ini 1,5 meter, jadi aman untuk mandi wajib, tidak takut mustakmal.
Nah, ini yang kita harus hati-hati adalah bila kita menggunakan ember seperti ini atau sejenisnya ya. Ini pasti ukurannya kurang dari 2 kolah, maka kita harus berhati-hati menggunakannya, jangan sampai airnya itu kembali ke ember lagi atau kecipratan kita mandi, nanti bisa jadi mustakmal. Oke teman-teman, nanti yang kita perlu perhatikan, kita praktekkan adalah nanti yang menggunakan ember semacam ini, karena perlu kehati-hatian biar jangan sampai mustakmal. Oke teman-teman, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi tentang penggunaan mandi wajib menggunakan air pada ember tersebut atau tempat lainnya yang kecil yang kurang daripada 2 kolah. Hati-hati kalau kita menggunakan air segini atau lebih besar sedikit lagi, intinya kurang dari 2 kolah ya ukurannya ya. Ini pertama kita harus hati-hati, harus menempatkan air agak jauh dari kita ya, seperti ini, posisi kita seperti ini, atau malah lebih bagus seperti ini tempat mandinya ya. Jadi biar air yang kita ambil dari sini itu tidak jatuh menciprat kembali ke ember lagi. Dan kalau airnya nanti jatuh menciprat ke sini lagi, ini airnya jadi mustakmal, jadi tidak bisa untuk mandi. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi posisinya kurang lebih segini, agak rada jauh ya, jangan terlalu dekat, soalnya kalau terlalu dekat di sini, kalau untuk mandi seperti ini pasti airnya terciprat jatuh ke sini lagi, nanti airnya jadi mustakmal. Oke, posisinya harus agak jauh seperti ini. Nah, kalau pertama kita harus ingat dulu, yang pertama harus niat ya, niat mandi wajib, mandi junub namanya, dalam hati. Dalam basuhan yang pertama disunahkan yaitu anggota yang kanan ya, terus bagian yang sebelah sini. Nah, setelah kita ambil air, yang pertama kita niati dulu di hati, tapi ya tadi yang dilakukan itu sudah. Nah, kita niatkan mandi wajib, yaitu junub, haid maupun nifas dan sebagainya. Dan kita siram air sebelah kanan dulu, sebelah kanan sebelah sini, lalu sebelah kiri. Dan yang paling penting adalah pada lubang-lubang kita harus kita siram juga ya. Itu ada beberapa lubang yang wajib kita siram dengan air tersebut. Yang pertama adalah telinga ya, harus kita siram seperti ini, kita pakai seperti ini ya, disiramkan biar airnya itu sampai pada lubang yang kelihatan ya. Nah ini harus, ini juga kedua telinga, kedua hidung, lubang hidung, terus sini ada budel ya, tinggal kita siram, kita basahi. Terus juga mohon maaf, lubang depan, lubang belakang ya, itu lubang depan, lubang belakang baik pria maupun wanita juga harus disiram sampai basah semua ya. Kalau untuk lubang yang ini mungkin lebih gampang kalau kita sambil jongkok ya, ambil air seperti ini, kita siram sambil jongkok, jadi lebih sampai ke dalam, sampai ke sampai ke dalam, maksudnya sampai ke batas akhir daripada lubang dalam. Begitu juga untuk yang lubang belakang juga harus kita siram sampai batas akhir lubang ya. Harus kita siram juga. Terus kuku-kuku jangan sampai ada yang yang tidak sampai ke kulit, kuku kaki dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah merata semuanya, sudah tersiram semuanya, termasuk lubang-lubangnya, rambut dan sebagainya, telinga tadi sudah, hidung, terusan di sini ada biasanya lubang widel, terus lubang depan dan lubang belakang sudah basah semuanya sampai kaki, sampai
kuku-kukunya sudah semua, ini berarti untuk mandi wajibnya sudah sah. Tinggal kita berarti mungkin dengan sabun itu juga boleh, nah istilahnya untuk tambahan biar bersih, termasuk sampo ini juga boleh, itu sunnah ya, tidak wajib ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang kalau keramas itu harus pakai sampo, harus samporan keramasan, itu enggak termasuk wajib. Yang wajib itu harus meratakan air dengan kepada badan, seluruh badan. Adapun kalau keramas dia memang ya itu tidak wajib sih, boleh mamanya tidak ada sampo ya nggak apa-apa ya. Yang penting wajibnya adalah membasahi tubuh kita semuanya sampai tidak ada yang basah, tidak ada yang tertinggal ya, termasuk dari lubang-lubang tadi. Itulah yang perlu diingat kalau kita menggunakan air segini, air dari bola ataupun itu namanya bola-bola yang kecil ya, itu jangan sampai airnya itu terpercik yang dari kita mandi itu jatuh lagi ke wadah tersebut, nanti jadi airnya mustakmal, tidak bisa digunakan untuk mandi. Dan lebih amannya kalau bisa ya pola yang besar, itu lebih aman, tidak takut mustakmal ya. Atau kalau ada, atau mungkin shower itu juga lebih bagus, berarti airnya langsung mengalir ke tubuh kita, jadi aman ya. Itulah cara kita mandi wajib dengan benar, agar kita ibadahnya juga nanti imbasnya menjadi benar dan sah. Demikian ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, demikianlah tutorial cara kita melakukan mandi wajib atau mandi basah ya. Jadi biasanya jangan hanya sudah keramas sudah selesai ya, tidak ya. Nah, yang perlu diperhatikan tadi sudah saya sampaikan pada tutorial. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.